Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari, layakkah Soeharto jadi mendapat jasa pahlawan? Jadi ini banyak pembicaraan di sumber saya dari YouTube. Waktu di YouTube ini terkait dengan acara ALC. Di dalam ALC ini banyak perbedaan pendapat masalah hal ini. Ada yang menyatakan Sukmawati tidak pantas dia mendapat jasa sebagai gelar jasa pahlawan Indonesia karena dia katanya pada saat itu mengkhianati Bung Karno. Sedangkan ada yang menyatakan dia layak mendapat jasa pahlawan. Dan juga termasuk Refli Harun menyatakan belum saatnya, katanya melihat jasa pahlawan harus dilihat periodenya, sehingga dia tidak setuju Soeharto diberikan jasa pahlawan saat ini. Dan juga banyak juga yang memuji Soeharto. Yang memuji Soeharto itu saya mendapat datanya itu daripada pernyataan Kiflan Zain di dalam ALC tersebut. Kiflan Zain menyatakan bahwa Soeharto ini pernah memberitahukan kepada Soekarno bahwa ada jenderal yang tidak senang sama dia. Kedua, juga katanya Soeharto ini telah ditunjuk menangani perebutan Irian Jaya. Jadi pada saat itu Soekarno itu menunjuk dia untuk merebut Irian Jaya dari tangan Belanda. Dan berhasil baik. Padahal ini tugas penting sekali untuk mempersatukan wilayah negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga berhasil dia melaksanakan tugasnya itu dengan baik. Demikian juga Soeharto berhasil memberantas G30 SPKI. Padahal pada saat dia memegang jabatan di saat itu, negara Indonesia dalam keadaan kacau. Adanya gerakan G30 SPKI yang ingin merubah Pancasila sebagai dasar negara, yang ingin dirubah dari Pancasila menjadi PKI. Semua itu berhasil diberantasnya dengan baik. Dan hal ini sangat besar artinya kepada masyarakat Indonesia. Kalau tidak berhasil dia dulu melaksanakan tugasnya itu, apa jadinya? Mungkin negara Indonesia berhaluan daripada PKI, bukan Pancasila lagi. Makanya atas keberhasilannya itu perlu kita angkat jempol tangan kepada Soeharto bahwa dia berhasil melaksanakan tugasnya memberantas PKI pada saat itu. Di samping itu juga pada saat itu terjadinya gerakan G30 ini, negara kita dalam keadaan kacau, baik dari segi ekonomi maupun dari segi kemasyarakatan. Dari segi ekonomi, saking merosotnya harga di Indonesia ini, uang pun nilai tukaran rupiah pun jadi berubah dari 1.000 menjadi 1 rupiah. Jadi uang Indonesia termasuk dipotong dari 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah. Ternyata setelah dia memimpin negaranya sampai 30 tahun, berhasil juga dilakukannya dengan baik. Jadi setelah melaksanakan tugas itu, dia berhasil baik. Sehingga itulah saya lihat sangat bagus dia kinerjanya. Walaupun dia kan tidak terlepas juga perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukannya, tetapi kalau melihat tugas-tugas yang dilakukan selama ini sangat bagus menurut saya ya. Atas perintah Presiden Soekarno ini berhasil dia melaksanakan merebut Irian Jaya dan juga memberantas peristiwa G30 PKI dan lain sebagainya. Dan juga uang rupiah dari 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah. Kebobrokan ekonomi pada saat bisa diangkatnya menjadi selama 30 tahun dia memerintah Indonesia ini, dia berhasil tugasnya dengan baik. Kalau saya lihat dari sudut keberhasilannya memimpin negara Indonesia, kalau Soeharto pantas mendapat jasa pahlawan Indonesia. Pantas dia mendapat jasa pahlawan. Tidak ada yang sempurna siapapun presidennya dalam melaksanakan tugasnya. Setiap presiden ini selalu ada masalahnya. Sehingga dia
karena dia sudah meninggal dunia, maka sudah selayaknya lah diberikan jabatan gelar pahlawan Indonesia sama Soeharto ini. Perlu dipahami, kita harus perlu menghargai orang, kemampuan orang. Kalau saya melihat siapapun yang berhasil menjadi presiden, memimpin negara ini, entah 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, yang penting dia sudah pernah dilantik jadi presiden, dan mereka itu merupakan kualitas terbaik warga masyarakat Indonesia. Dan juga karena dia bisa memimpin negara ini dan memimpin rakyatnya dengan baik. Makanya setiap orang yang bisa jadi presiden seharusnya diberi gelar jasa pahlawan. Karena jasanya cukup besar menurut saya ya. Karena saya selalu menghargai kemampuan orang, jasa-jasa orang bisa menduduki jabatan tersebut. Karena orang yang tidak mengakui jasa-jasa orang yang baik itu, biasanya masyarakat itu sulit itu maju. Tetapi kalau kita ingin maju, kita harus mengakui kelebihan orang itu untuk memegang jabatan tertentu. Karena tidak semua orang bisa memegang jabatan itu. Jadi kita harus menghargainya dengan baik. Kalau kita bangsa Indonesia ingin maju, kita harus menghargai jasa-jasa orang. Sekian dan terima kasih.